Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi di channel Mas Vincent. Di video kali ini, tutorial kali ini saya mau berbagi bagaimana cara mengetahui bahwa freon kulkas ini masih ada atau tidak, teman-teman ya. Jadi bagaimana cara ngeceknya? Di sini saya nggak menggunakan alat, nggak butuh alat apapun, tapi di sini sudah bisa mengetahui bahwa freon di kulkas ini ada atau tidak, teman-teman ya. Jadi begini, langkah yang pertama ya, teman-teman ya. Jadi jika eh, freon itu ada, otomatis di bagian bodi sini nih ya, di bagian bodi sini tuh panas ya, full panas. Nah, kemudian di bagian freezer, nah di bagian freezer ini full beku, teman-teman ya. Artinya begini, arti full beku, semuanya beku, kan ada bunga esnya, teman-teman ya. Di sini saya coba nyalakan dulu lampunya. Nah, di sini saya nyalakan lampunya nih. Nah, jadi di bagian di bagian evaporator ini yang namanya evaporator. Nah, ini, kemudian ini, itu full ada bunga esnya. Itu artinya freon itu masih ada, teman-teman. Dan juga untuk di bagian evaporator di sini kan macem-macem. Ada yang bentuk C cuman gini aja, tapi di sini di bagian sini nih nggak ada, teman-teman ya. Alias seperti ini. Itu model C. Kalau ini yang model kotak, teman-teman. Intinya di bagian freezer ini ada bunga es, teman-teman ya. Nah, kalau misalkan di bagian freezernya ini banyak banget tumpukan sampai segini, kadang-kadang teman-teman ya, sampai segini itu pokoknya tebal, terus kulkas nggak dingin, itu bukan berarti freonnya habis, teman-teman. Jadi karena terlalu banyak tumpukan bunga es yang terlalu tebal, nah sehingga kulkas ini menjadi tidak dingin. Jadi teman-teman perlu ketahui itu, teman-teman ya. Jadi nggak perlu panggil tukang servis. Kemudian teman-teman tinggal matikan kulkasnya. Dan juga di bagian freezer teman-teman bisa bersihkan seperti ini, teman-teman. Jadi kita bersihkan dulu baru kita nyalakan lagi. Nah, ini beda lagi, teman-teman ya. Kalau misalkan kasusnya seperti ini. Ini kan di bagian freezer ini kan modelnya kotak, teman-teman ya. Jadi kotak yang saya sebutkan tadi itu harus ada bunga esnya full, artinya freon itu ada, teman-teman. Nah, ini beda lagi, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan di bagian freezernya ini kotak. Nah, ini kan kotak, teman-teman ya. Jadi ini kotak. Nah, itu bunga esnya hanya sebagian aja, teman-teman ya. Jadi hanya sebagian, misalkan di bagian sini aja sampai sini ya. Di bagian samping sini sampai sini. Kemudian di sini nggak ada ya, nggak ada bunga es, atau biasanya itu di bagian sini aja, teman-teman ya, di bagian atas ini aja yang ada. Itu artinya kalau misalkan bunga es ini nggak rata, hanya di bagian atas saja, itu artinya ya freon itu masih ada, karena masih ada bunga es seperti ini, teman-teman, ada di atas sini atau di bagian sini aja. Nah, itu masih ada. Terus kenapa nggak bisa nggak bisa ada bunga esnya keseluruhan, teman-teman ya. Jadi seperti ini, teman-teman, ada dua penyebab, yaitu ada banyaknya oli yang terhambat di bagian saluran freezer ini, teman-teman, sehingga dia nggak mau turun. Nah, ketika seperti itu terus menerus, maka freon itu semakin berkurang, teman-teman, karena adanya oli, uapan oli itu pasti kalah, teman-teman, freonnya, teman-teman. Nah, itu solusinya itu harus kita flashing dulu untuk di bagian freezernya, baru kita isi ulang freonnya, teman-teman ya. Nah, itu bukan berarti yang saya sebutkan tadi itu bukan berarti nggak ada, teman-teman ya, tapi ada, cuman sedikit, karena freonnya sudah berkurang karena adanya oli di bagian freezer ini yang tersisa, teman-teman. Nah, yang kedua, ada kebocoran freon. Nah, kalau misalkan ada kebocoran freon ya, ada kebocoran freon itu ada yang namanya, kita bisa tandai itu
biasanya kena kecongkel pisau di sini sampai luka-luka teman-teman ya. Itu teman-teman bisa lihat ya untuk di bagian freshernya. Biasanya kalau sudah luka itu ada bekas oli, kalau misalkan bocor itu pasti ada oli, pasti itu teman-teman ya. Nah kemudian kalau misalkan di bagian fresher ini nggak ada kecongkel pisau, nggak ada oli-oli sama sekali, teman-teman bisa cek di bagian kondensor kulkas ini. Ini yang namanya kalau misalkan panas seperti ini itu namanya kondensor. Nah itu rata-rata ada kebocoran teman-teman. Teman-teman bisa cek dulu nanti atau bilang ke tukang servisnya bahwa Mas minta tolong cek kebocoran kulkas ini, gitu aja. Itu pasti nanti akan dilakukan oleh teknisi untuk tes kebocorannya teman-teman. Kalau misalkan ada kebocoran di bagian kondensor ya teman-teman harus ganti. Kalau misalkan nggak ganti ya percuma kita isi freon, nanti bakalan nggak dingin lagi. Jadi seperti itu. Jadi harus diganti kalau misalkan ada kebocoran di bagian kondensor teman-teman. Jadi kayak gitu. Kalau misalkan nggak ada ya, ini kalau misalkan nggak ada teman-teman cukup bersihkan di bagian evaporator untuk oli-olinya, atau teman-teman bisa flashing, baru teman-teman isi ulang lagi freonnya teman-teman. Itu insya Allah sudah kulkasnya sudah dingin teman-teman ya. Jadi kayak gitu teman-teman ya. Nah yang ketiga di sini sesuai tema atau judul ya. Jadi pastikan di bagian mesin kompresor ya. Di bagian mesin kompresor itu hidup atau bergetar teman-teman ya. Jadi banyak yang bertanya cara mengetahui kompresor itu hidup atau enggak. Itu gampang banget. Jadi di bagian mesin kompresor itu pasti ada suara getar teman-teman. Dan juga di bagian fresher sini, nah di bagian fresher ini itu ada suara desis atau ada suara gemericik. Kalau sudah ada suara di bagian fresher atau ada suara gemericik, itu otomatis mesin kompresor nyala. Nah kecuali di bagian fresher ini dia nggak ada suara sama sekali ataupun nggak ada suara gemericik sama sekali. Nah ini kan posisi mesin kompresor ini kan mati teman-teman. Jadi nggak ada suara sama sekali teman-teman ya. Jadi di bagian sini ini nggak ada suara sama sekali, yaitu hening. Tapi kalau misalkan mesin kompresor itu sudah nyala, itu pasti ada suara seperti desis atau suara gemericik teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, yang kedua yang selanjutnya di sini bodi kulkas panas teman-teman ya. Dan yang apa lagi ya? Nah sekarang beda lagi seperti ini teman-teman. Kulkas nggak dingin, lampunya menyala, kemudian kompresornya panas. Nah ini banyak banget pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa kalau misalkan mesin kompresor itu panas ya, mesin kompresor itu panas, kemudian di bagian bodi sini terasa dingin, nggak ada panas-panas sama sekali ya. Biasanya di bagian sini nih panas. Nah itu artinya mesin kompresor gagal start atau mesin kompresor itu macet. Sehingga kalau mesin kompresor itu macet, otomatis spool atau di bagian mesin kompresor itu akan panas aja teman-teman ya. Tapi juga kalau misalkan mesin kompresor itu sudah hidup ya, itu pasti panas juga teman-teman, karena yang namanya mesin kompresor yang bekerja itu pasti panas. Nah yang membedakan itu mesin kompresor ini hidup atau enggak teman-teman. Jadi seperti itu. Nah di sini kan banyak juga yang bertanya kulkas nggak dingin tapi lampunya nyala teman-teman ya. Nah teman-teman harus cek dulu di bagian mesin kompresornya teman-teman, karena mesin kompresor ini adalah jantung dari kulkas ini teman-teman ya. Nah ini saya coba coba saya tunjukkan untuk mesin kompresor, karena mesin kompresornya itu ada di bawah sini nih teman-teman ya, ada di bawah kulkasnya teman-teman.
Kebetulan di sini kulkasnya dalam keadaan mati. Nah, di sini saya akan tutup ya. Ini keadaan kulkas mati, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan suhu sudah dingin, itu otomatis kulkas atau kompresor itu akan mati, teman-teman. Nah, di bagian belakang sini ya. Di bagian belakang sini kan ada yang namanya mesin kompresor ya. Nah, ini mesin kompresornya mati nih, teman-teman ya. Nah, pastikan mesin kompresor ini kalau mati itu biasa, teman-teman ya. Jadi panas. Itu semuanya kompresor panas. Nah, kalau misalkan mesin kompresor ini panas, nggak mau getar sama sekali, padahal di bagian pressure itu nggak ada dingin sama sekali, teman-teman bisa cek juga di bagian relay ataupun offloadnya ya. Itu banyak banget di video-video saya, teman-teman bisa bisa lihat-lihat atau teman-teman bisa pelajari, teman-teman ya. Nah, di sini saya coba akan nyalakan ya. Oke, sebentar. Di sini untuk mesin kompresornya nggak jalan, teman-teman ya. Di sini saya coba akan putar. Nah, ini sudah nyala, teman-teman ya. Teman-teman bisa dengarkan untuk suara mesin kompresor. Nah, ini ya. Untuk suara dari mesin kompresor itu sendiri ya. Nah, ini sudah jalan nih, teman-teman ya. Jadi ada getaran, teman-teman ya. Jadi di bagian kompresor ini ada getaran. Itu pasti kedengeran, teman-teman ya. Kalau misalkan kulkas-kulkas sekarang itu lebih suaranya lebih keras, teman-teman ya, daripada kulkas-kulkas lama. Karena ini untuk kulkasnya kulkas lama nih. Nah, ini sudah getar, teman-teman ya. Dan di bagian ujung filter sini itu terasa panas ya. Kemudian di bagian sini, di bagian bodi itu juga panas, teman-teman ya. Nah, ini panas. Dan yang tadi yang saya sebutkan bahwa kalau mesin kompresor itu nyala, itu ada suara desis. Nah, teman-teman bisa dengarkan di sini ya. Oke, sebentar. Nah, di sini ya. Oke, kedengaran teman-teman ya. Nah, di sini ada suara suara seperti gemericik air atau suara desis itu, teman-teman ya. Nah, ini itu biasanya yang terdengar tuh di ujung sini, teman-teman ya. Nah, ini. Jadi seperti itu, teman-teman ya. Jadi cara mengetahui bahwa freon itu masih ada atau enggak. Kemudian di sini juga bagaimana bahwa mesin kompresor itu hidup atau mati, teman-teman. Jadi banyak sebenarnya, teman-teman ya, untuk kasus-kasusnya. Mulai dari kulkas itu nggak dingin, kemudian lampunya menyala, dan kemudian juga ada juga kulkasnya nggak dingin ya, nggak dingin sama sekali, tapi kompresor itu panas. Teman-teman bisa cek yang kompresor yang tadi, teman-teman bisa cek di bagian relaynya ataupun offloadnya, biasanya itu sudah rusak, teman-teman ya. Teman-teman harus ganti. Dan untuk macam-macam relay, teman-teman bisa lihat dulu untuk di video saya ya. Sudah pernah saya upload itu. Jadi caranya cukup mudah, teman-teman bisa lakukan sendiri. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar atau langsung ke kontak saya, teman. Oke. Nah, jadi seperti itu. Oke, jadi kayak gitu, teman-teman ya, untuk tutorial kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.